Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul YouTuber yang menjadi pawang dari para monster beracun. Cerita ini menceritakan tentang Soryong yang merupakan seorang YouTuber di kehidupan sebelumnya. Namun dia tewas karena digigit oleh ular Black Mamba. Dan di kehidupannya yang baru, dia bergabung dengan Kelantang dan berkeinginan untuk melihat monster beracun di dunianya yang sekarang. Komik ini bergenre action, fantasi, dan juga material arts. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Dan untuk sekarang, cerita lewat ke beberapa hari kemudian. Pelarian untuk bertahan hidup masih berlangsung. Namun Soryong berusaha memberitahu Ratu Lebah jika dia berniat untuk membawa Ratu ke tempat di mana tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Namun kelompok Soryong, mereka terus memaksa kemampuan sampai batasnya. Bahkan mereka kesulitan untuk beristirahat dan juga telah kekurangan tidur. Dan pada saat ini ada beberapa kelompok yang telah tertinggal. Dan tak perlu memakan waktu yang lama, salah satu dari unit Venom tak bisa menahan kelelahan fisik dan dia pun langsung jatuh terpingsan. Dan pelarian yang ekstrim ini sekarang telah berlanjut hingga ke 3 hari kemudian. Gupai yang juga sudah tak bisa menahan kelelahan, dia pun langsung terjatuh sembari meminta maaf kepada Soryong. Namun karena dirinya sendiri yang tersisa yang memiliki kemampuan bela diri, pada akhirnya Hua memberitahu jika dia yang akan membawa Soryong. Namun tentu saja hal itu membuat Soryong ragu dan meminta tunangannya untuk segera pergi lari seorang diri. Tentu Hua juga tidak setuju dengan hal itu, dan dengan keras dia menampar pipinya dan memberitahu bahwa dia bisa melakukannya karena dia adalah anggota dari Kelantang. Dan sekarang cerita berganti di gerbang Kelantang. Namun di sana ada 2 orang penjaga yang sedang bertugas. Tapi dari kejauhan, mereka melihat Hua dan Soryong yang telah kembali. Namun mereka juga sangat terkejut ketika melihat kondisi 2 orang itu yang sangat berantakan. Namun setelah mendapatkan laporan tentang hal itu, Museong dan juga Cheolsan langsung bergerak menuju gerbang klan. Namun tentu saja, mereka juga sangat terkejut dengan hal ini. Cheolsan yang khawatir, dia bertanya sebenarnya apa yang telah terjadi. Ayah mertua, tolong tenangkan dirimu. Nona Hua hanya kelelahan setelah menggunakan seni pergerakan selama 10 hari tanpa adanya istirahat. Tapi sekarang kita sudah tidak ada waktu lagi. Kita harus cepat pergi ke lapangan latihan. Ini adalah Ratu Lebah Golden Highred dan kawanan lebah lain akan segera sampai di sini. Jadi kita harus segera pergi ke pohon kuno di lapangan pelatihan. Tentu Cheolsan kebingungan dengan situasi ini. Dia mengirim menantunya pergi untuk mengambil madu, tapi yang datang malah Ratu Lebah itu sendiri. Tapi di sisi lain, Museong saat ini tertawa terbahak-bahak ketika melihat tingkah laku dari cucu menantunya. Namun dia juga langsung bertindak dan mendekati Soryong. Dan di saat itu juga, kakek tua ini langsung pergi sembari membawa anak muda itu. Dengan lompatan tinggi yang ia lakukan, kakek ini berhasil melewati beberapa bangunan hanya dengan 1 lompatannya. Namun tiba-tiba Soryong panik dan memberitahu jika kawanan lebah yang lain saat ini telah mendekat. Meski dihadapi dengan situasi seperti ini, akan tetapi Museong masih tetap tenang dan dia terus menambah kecepatannya. Sesaat setelah mereka baru tiba di lapangan latihan, Soryong pun langsung berlari dan menuju ke sebuah pohon besar. Ratu Lebah, ini adalah tempat yang sebelumnya ku katakan. Dan sekarang pohon ini adalah rumah barumu. Setelah melihat kondisi dari pohon besar itu, seketika Ratu Lebah tersenyum, seolah dia memberi isyarat jika dia menyukai tempat itu. Mengingat kawanan lebah yang telah datang, Museong langsung meminta Soryong untuk segera pergi dari tempat itu. Ketika para lebah menyerbu ke arah klan, anggota klan yang lain hanya bisa panik dan berdiam diri ketika mereka melihat kejadian yang sangat jarang terjadi. Namun dari kejauhan,
Ratu Lebah langsung memanggil para kawanannya, sehingga para lebah yang lain langsung masuk ke dalam pohon. Museong juga sempat terkejut, karena seumur hidupnya, baru kali ini dia melihat kejadian yang seperti ini. Dan untuk sekarang, cerita pun lewat ke beberapa saat kemudian. Kami memberikan air gula pada Golden High Red King Bee yang kelelahan karena terus mengejar. Katanya hubungan dapat terjalin dari makanan, dan niat baik dimulai dengan makan. Untungnya ada sesuatu yang mirip gula buatan di dunia ini, jadi situasi bisa berjalan dengan lancar. Perjamuan kecil ini seharusnya membantu mengurangi kewaspadaan mereka terhadap kami, dan akan lebih baik jika mereka mulai mengenaliku sebagai master mereka. Namun ada satu hal yang telah Soryong lupakan. Dia dengan panik bertanya kepada Cheolsan, bagaimana keadaan Nona Hua saat ini. Cheolsan sempat terkejut karena menantunya baru kepikiran sekarang. Aku menyuruh mereka membawa Hua ke ibunya dan membiarkannya istirahat. Apa kalian menggunakan seni pergerakan selama perjalanan dari hutan ke sini, sembari membawa kawanan lebah itu? Meski sedikit panik, namun Soryong membenarkan hal itu. Kami hanya tidur 4 jam dalam sehari, dan sisanya kami habiskan untuk berlari. Meski sempat tertawa setelah dia mendengar cerita itu, akan tetapi Museong bertanya, di mana anggota Blood Venom yang lain? Dan sekali lagi, Soryong malah melupakan orang lain. Dia memberitahu, mungkin anggota yang lain saat ini sedang pingsan di jalan. Dan untuk sekarang, cerita berganti ke beberapa saat kemudian, di saat Soryong yang sedang menjenguk Hua. Soryong memberitahu, jika saat ini para lebah sedang mengumpulkan nektar dari bunga beracun yang ada di pegunungan Kelantang. Namun Hua senang mendengar hal itu, karena para lebah saat ini sudah tidak terlalu waspada lagi terhadap mereka. Namun tiba-tiba, Gupai datang menghampiri mereka. Soryong, cepatlah keluar sekarang juga. Ada sesuatu yang salah dengan para kawanan lebah, dan mereka seperti sedang mencari sesuatu. Menanggapi hal itu, Soryong pun langsung keluar dari ruangan. Dan benar saja, dia mendapati para kawanan lebah yang sedang berkeliaran tepat di atas bangunan klan. Namun ketika menyadari kehadiran Soryong, kawanan lebah ini langsung hinggap ke pria muda itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Para kawanan lebah ini langsung mengangkat Soryong dan membawa anak itu pergi. Baik Hua dan juga Gupai, mereka juga panik ketika melihat situasi yang aneh seperti itu. Dan sekarang cerita berganti di depan pohon besar. Namun Soryong hanya mengira-ngira kemungkinan para lebah ini mereka ingin dirinya untuk masuk ke dalam pohon. Dan benar saja, salah satu lebah mencoba mendorong Soryong untuk masuk ke dalam sana. Dan sekarang cerita berganti di dalam pohon. Saat ini sudah banyak sarang yang telah dibangun, dan para lebah juga sudah bekerja keras untuk mengumpulkan madu. Namun sesaat kemudian Ratu Lebah muncul dan mendekati anak itu. Namun sesuatu yang aneh kembali terjadi. Para lebah ini, mereka mencoba membuat Soryong untuk tidak bisa bergerak. Dan kejadian yang paling tidak terduga, yaitu ketika Ratu Lebah yang langsung menyosor ke Soryong. Sekeras apapun dia berusaha untuk bertindak, namun Soryong sama sekali tidak bisa bergerak karena saat ini dia ditahan oleh para lebah. Tapi dia juga menyadari jika Ratu Lebah saat ini sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Sesaat setelah situasi aneh itu terjadi, secara tiba-tiba Soryong pun mulai kehilangan tenaga dan dia pun jatuh di atas tanah. Namun di pandangannya saat ini, semua terlihat berwarna merah. Di dalam hati dia juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah diberikan oleh Ratu Lebah? Soryong mulai menggeliat, sembari menahan rasa panas yang mulai menjalar ke sekujur tubuhnya. Namun samar-samar dia melihat, jika ada Hua dan juga Museong. Namun penglihatan itu tak bertahan lama, dan Soryong berakhir dengan kehilangan kesadarannya. Sekarang cerita lewat ke beberapa saat kemudian. Hua memberitahu jika sekarang Soryong berada di ruang medis. Saat kami melihatmu diseret oleh para lebah, aku dan kakek bergegas datang mencari. Dan saat kami tiba di sana kau sudah pingsan, jadi kami membawamu ke sini.
Ketika Hua bertanya, apakah Soryong mengingat apa yang telah terjadi? Namun seketika pria ini langsung panik, karena sesuatu yang pertama baginya telah direnggut oleh Ratu Lebah. Soryong, ada apa denganmu? Apa kau merasa sakit? Dan haruskah aku memanggil kakek? Tidak perlu. Ratu Lebah memberiku makanan yang dia makan, dan kurasa hal itulah yang menyebabkan ini. Aku tidak yakin apa namanya, tapi mungkin itu adalah eliksir Queen Bee. Lebah bekerja mengumpulkan nektar dan serbuk sari untuk makanan mereka. Hanya lebah pekerja yang mendedikasikan hidup untuk bekerja, yang mengkonsumsi nektar dan juga serbuk itu. Dan untuk Ratu Lebah, sejak lahir sampai dia tewas, Ratu Lebah secara khusus menyantap eliksir Queen Bee yang dibuat oleh para lebah pekerja. Tapi eliksir Queen Bee memiliki efek yang spesial. Lebah bekerja biasa memiliki jangka hidup yang pendek, yaitu sekitar 1,5 bulan. Tapi untuk Ratu Lebah yang memiliki eliksir Queen Bee, dia dapat hidup 60 kali lebih lama. Namun muka Hua menjadi memerah ketika dia melihat Soryong yang begitu dekat. Dan dengan perlahan, dia mencoba untuk menenangkan diri. Sekarang aku mengerti jika misterinya sudah terpecahkan. Metode kultivasi internal yang kau praktekkan itu adalah Five Poison Returning Technique. Itu bukan teknik biasa, jadi kau tidak bisa menyerap kekuatan penuh eliksir. Mempertimbangkan madu Ratu Lebah yang mengandung 2 bulan energi internal, tapi kau telah menyerap 60 kali dari jumlah itu. Dan itu setara dengan 10 tahun energi internal. Namun untuk saat ini, Hua juga mulai memperlihatkan salah tingkahnya dengan mencoba memainkan rambutnya. Sembari tersipu malu, dia juga menyuruh Soryong untuk bercermin ke cermin perak. Dan mungkin saja jika ada efek lain dari eliksir Queen Bee. Soryong juga bingung dengan percakapan ini, karena tiba-tiba Hua meminta dirinya untuk berkaca di cermin perak. Dan sekarang cerita lewat ke beberapa saat kemudian. Sekarang Soryong mengerti kenapa Hua menyuruhnya untuk bercermin. Penampilan dari anak lusu yang sebelumnya sekarang telah berubah total menjadi pria yang maskulin. Kultivasiku meningkat, kulitku jadi sangat halus, dan ini hampir seperti kelihatan seperti kulit seorang wanita. Namun seketika dia membayangkan sesuatu yang berbahaya, Soryong berpikir jika dia mungkin akan berakhir berubah menjadi wanita. Dan dengan sangat panik, dia pun langsung mengecek kondisi rudal miliknya. Namun dia juga sangat lega, karena rudal yang dia miliki saat ini masih tetap tersimpan dengan aman. Dan sekarang cerita berganti di sebuah tempat. Namun ada yang aneh, saat ini mata semua orang tertuju kepada Soryong. Dan untuk para wanita, mereka berbisik sembari menatap pria muda itu. Merasakan adanya keanehan, Soryong pun langsung menjauh dari tempat itu. Dan sekarang cerita berganti di ruang makan. Namun Ibu Hua juga cukup terkejut ketika dia melihat perubahan dari menantunya. Namun Soryong langsung meminta maaf karena dia telah banyak merepotkan keluarga. Kau tidak perlu memikirkan hal itu. Kau juga mengalami pertemuan keberuntungan. Jadi hal itu layak untuk dirayakan. Dan sekarang lihatlah wajahnya. Aku yakin Hua pasti akan iri melihat muka anaknya yang sudah sangat memerah. Seketika itu mengundang tawa dari Ibu Hua. Soryong, apa kau sudah merasa lebih baik? Ayah mertua, maaf telah membuatmu khawatir. Aku juga ingin berterima kasih kepada kakek karena sebelumnya sudah merawatku. Soryong, bisa kau jelaskan pada kami apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku juga sudah mendengar sedikit dari Hua tentang eliksir Queen Bee. Sepertinya Ratu Lebah menyukai rumah barunya dan ingin membalas budi padaku. Jadi dia membawaku ke sarangnya dan memberikan eliksir Queen Bee. Dan kurasa hal itulah yang menyebabkan aku jatuh pingsan. Namun semua orang juga terkejut karena mereka baru mengetahui jika makhluk beracun bisa menunjukkan rasa terima kasih. Cheolsan dan juga Museong bertanya-tanya apakah ada cara untuk mendapatkan eliksir Queen Bee lagi. Namun secara tiba-tiba, ibu mertua menjadi bersemangat. Dia bertanya kepada Soryong,
Apakah ada cara untuk mendapatkan lebih banyak eliksir? Dan seketika, itu membuat situasi di dalam ruangan ini menjadi sangat hening. Soryong berkata di dalam hati, jika mereka lebah biasa, mungkin bisa membuat banyak sel ratu, tempat untuk ratu lebah, dan menjebak lebah pekerja untuk membuat royal jelly untuk kami. Tapi jika mencoba melakukan hal seperti itu pada ratu lebah yang cerdas, maka kemungkinan terbesarnya kami semua akan menjadi target para lebah. Royal jelly adalah makanan bayi yang dibuat oleh lebah pekerja, tapi yang diberikan padaku itu berasal langsung dari ratu lebah itu sendiri. Tapi bagaimana jika yang telah kumakan adalah hal yang berbeda? Namun Soryong memberitahu bahwa sejujurnya hal itu mungkin tidak bisa. Bahkan jika seseorang bisa memakannya, aku yakin tidak ada seseorang yang akan mau memakannya. Ini bukan masalah rasa atau bau, tapi eliksir Queen Bee berasal langsung dari mulut ratu lebah. Dan sepertinya satu-satunya cara untuk mendapatkannya yaitu melakukan kontak langsung dengan ratu lebah. Di sini Soryong menjelaskan, jika kontak langsung yang telah dia sebutkan itu harus dilakukan dari mulut. Dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan bagi semua orang, karena mereka harus melakukan secara langsung, terlebih lagi kepada makhluk beracun. Dan tak terkecuali bagi Hua, dia pun langsung berkeringat dingin saat dia mendengar penjelasan itu dari Soryong. Dan cerita pun berakhir. Untuk besok, kemungkinan Mimin akan melanjutkan cerita tentang Kang Gyoma. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.